seorang ulama dari Maroko, mimpi bertemu Nabi. Kisah yang terjadi di zaman kita ini. Nabi berkata kepadanya, pergilah kamu ke Mekah, temui Fulan bin Fulan. Beritahu dia bahwa dia adalah ahli surga. Malam kedua pun dia mimpi yang sama. Malam ketiga pun juga. 3 malam berturut-turut mimpi Nabi dengan pesan yang sama. Maka ulama Maroko ini pun mengumpulkan hartanya, perbekalannya untuk pergi ke Mekah. Sesampainya di Mekah, ia melakukan umroh, lalu menghubungi sahabat-sahabatnya para ulama Mekah untuk menanyakan orang yang dia cari. Maka bersama-sama dengan para ulama Mekah, mereka mencari orang yang dimaksud. Dapat info, dia tinggal di daerah pelosok. Sesampainya di daerah yang dimaksud, para ulama ini bertanya kepada penduduk setempat, kau tahu rumah Fulan bin Fulan? Penduduk itu pun kaget. Kalian, para ulama, dengan pakaian terhormat, kalian orang-orang soleh, dengan penampilan alim seperti ini, mencari Fulan bin Fulan? Iya, memangnya kenapa? Kata ulama Maroko itu. Kalian akan tahu sendiri setelah bertemu dengan orangnya. Maka ditunjukkanlah rumah orang yang dimaksud. Begitu pintu diketuk, yang keluar adalah seorang laki-laki dengan penampilan preman, dekil, fasik. Ulama Maroko ini kaget. Dia berkata dalam dirinya, aku pikir orang yang akan kutemui adalah orang alim, soleh, ahli ibadah. Ternyata seorang berpenampilan buruk. Orang itu pun kaget juga. Kenapa para ulama mengunjunginya? Ulama Maroko bertanya, apa benar kau Fulan bin Fulan? Ya, benar. Siapa kalian? Mau apa kalian datang ke rumah? Ulama Maroko ini berkata, aku dari Maroko, datang jauh-jauh ke Mekah untuk mencarimu. Sebab ada pesan yang harus kusampaikan padamu. 3 malam berturut-turut aku bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan, pergilah kamu ke Mekah, temui Fulan bin Fulan. Beritahu dia bahwa dia ahli surga. Demi Allah, aku tak melebih-lebihkan apa yang beliau sampaikan ini. Orang ini pun menangis, menepuk-nepuk kepalanya, gak percaya. Aku ahli surga? Oh pasti bohong. Orang sepertiku tidak mungkin mendapat kabar seperti ini. Ulama Maroko ini mengatakan, wallahi, aku baru selesai umroh, gak mungkin aku dusta dalam kata-kataku. Orang itu pun terduduk lemas, dia menangis. Ulama Maroko berkata, demi Allah, apa amal perbuatan yang kau lakukan sampai kau dapat kabar gembira seperti ini? Dia pun menjawab, aku ini orang hina, orang paling rusak, paling bejat di kota ini. Aku selalu sembrono dalam sholat. Bertahun-tahun aku tak pernah ke Masjidil Haram, padahal aku tinggal dekat Ka'bah. Aku ini orang rusak, aku tidak punya amal apapun. Maka tanya lagi, coba kau ingat-ingat lagi, mungkin kau punya amal yang kau lupakan. Maka orang ini mengingat-ingat, lalu dia katakan, iya, aku punya satu amal baik, dan cuma ini amal baik yang aku punya. Tidak ada amal soleh lain selain yang ini. Dulu, aku pernah punya seorang tetangga, dia mati. Dia meninggalkan istrinya menjanda dan anak-anaknya yatim. Saat itu aku bernazar, akan membagi 2 semua upahku. Satu untukku dan keluargaku, satu lagi untuk janda tetanggaku dan anak-anaknya. Wallahi dari semenjak itu sampai hari ini, aku masih terus membagi 2 upahku untuk keluargaku dan untuk mereka. Ulama Maroko berkata, ayo kita ke Masjidil Haram. Orang ini pun mandi, memakai pakaian terbaiknya, lalu pergi bersama para ulama ke Masjidil Haram untuk sholat berjamaah. Pertama kali dia masuk Masjidil Haram, dia menangis. Dia terus menangis, sudah henti-henti sampai dikumandangkan iqamat sholat. Bahkan dalam sholat pun dia menangis. Ketika imam baca surat, orang ini terus menangis, terisak sampai membuat ulama Maroko ini yang sholat di sampingnya ikut menangis. Berdiri rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, sampai sujud sebelum akhir, dia tidak mengangkat kepalanya lagi, dan ternyata rohnya telah dicabut. Pesannya adalah, jangan berprasangka buruk dengan siapapun. Siapa tahu dia ahli surga. Satu-satunya makhluk yang boleh kita buruk sangka dengannya hanyalah diri kita sendiri.